Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali bersama saya Dace Bedong Tutorial. Oke, di video kesempatan kali ini ya, ini saya datang dari teman saya ya, bawa alat beginian. Ini alat atau mesin potong rambut ya, mau rambut hewan atau rambut manusia pun juga boleh. Mesin potong rambut dari merek Wimak ya, atau WW Marak. Seperti itu guys ya. Nah, jadi kata teman saya, si mesinnya ini yang pertama itu boros baterai atau baterainya hamur atau hambur, terlalu cepat habis ya. Seperti biasa guys, kita bongkar dulu bautnya, kemudian cara lepas bagian casingnya kita geser ke bawah, tarik ke bawah, langsung angkat seperti itu guys ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Nah, di bagian sini kemudian kita lepas baut yang bagian PCB atau bagian motherboardnya, lalu kita angkat, dan bagian solderan yang nempel ke mesin atau ke motor atau dinamo ya, itu kita terlebih dahulu dilepas juga ya. Dan siapkan juga solder yang panas, tidak harus mahal-mahal, tidak harus bagus, yang penting soldernya panas, bisa buat nempelin timahnya seperti itu guys ya. Nah, setelah bagian motornya kita lepas, ini baterainya yang sudah ditempel ya, yang sudah ditempel las ya, atau yang otomatis seperti ini. Jadi kita akan ganti baterainya dari Ultra Fire ya. Ini dari merek Wimak. Biasanya saya menggunakan baterai lithium dari merek Raki Panda ya, dikarenakan si konsumennya pengen ganti yang ini dulu untuk sementara ya, buat coba-coba manakala ini baterainya awet ya. Ya mudah-mudahan juga, karena spesifikasi beli baterainya ini lumayan murah, cuman 15.000 ya. Beda sama yang lithium dari Raki Panda, itu sangat mahal sekali ya, harganya juga mahal dan kualitasnya juga bagus ya. Nah, di sini kita angkat dulu bagian bukan las ya, ini bagian jalur baterai. Ini kita congkel dulu, bisa juga dibuang. Jadi saya akan jumper menggunakan kabel ya, atau langsung di solder seperti itu guys ya. Nah, kita ini baterainya, kalau yang dari Ultra Fire ini sangat enteng sekali, bobotnya sangat ringan, beda sama yang dari bawaan mesin potong rambutnya. Nah, seperti ini guys, kita tempel saja. Jadi ini ditempel buat mengukur ya, atau memposisikan baterainya apakah muat atau tidak. Nah, di sini kita siapkan juga T0, sebuah T0 dan solder yang panas. Langsung kita tempelkan. Nah, seperti ini supaya timahnya cepat nempel guys. Kalau misalkan si timahnya kurang nempel, kita bisa dikrik dulu ya, atau diamplas. Nah, bagian yang putihnya supaya si tinolnya cepat nempel, atau bisa juga memakai plug ya, atau timah cair, timah pasta. Di sini saya menggunakan timah yang versi kawat ya, seperti ini. Kita tempel langsung solder. Nah, bagus kan ya, sekarang sudah bisa nempel si timahnya setelah kita amplas atau dikerik ya, kerik ya. Kerik, apa itu kerik? Supaya timahnya
Nah, setelah timahnya nempel di baterai, kita bersihkan dulu yang bagian jumpernya, kawat jumper yang putih ini kita luruskan terlebih dahulu ya. Kemudian positif sama negatifnya jangan sampai terbalik posisi atau jangan sampai kebalik ya, karena bisa mengakibatkan bagian mesin tidak jalan atau rusak ya, dan motornya juga tidak bakalan jalan karena ini ada arus positif sama arus negatif ya. Nah, setelah kita kasih timah di bagian jumper, kawat jumpernya kita langsung solder seperti ini guys ya, sampai rapi ya atau benar-benar nempel. Seperti ini kita tekan menggunakan pincet ya, supaya tidak panas ke tangan kita. Nah, seperti ini guys posisinya ya. Nah, lumayan rapi lah segininya. Lalu pasang kembali, dan bagian jalur atau kawat jumper motor atau dinamonya kita pasang kembali ya, atau solder kembali. Kemudian kita posisikan seperti yang semula ya, seperti yang tadi. Ini bagian motherboardnya. Oke, saya coba nyalakan. Ada getar ya, ada getar. Kemudian persentase baterainya juga sudah nyala ya, sudah nyala. Oke guys, nih mohon maaf ya, barusan ada yang ketinggalan ya, ini belum disolder guys. Bagian kawat motornya belum disolder. Langsung kita pasang ya, kita solder nih bagian jalur dinamo atau jalur bagian motor. Oke, setelah dipasang kita posisikan kembali ya. Ini bagian mesin atau bagian motherboardnya. Kemudian ini bagian pengecasan. Nah, yang ini pengecasannya harus sama seperti yang tadi ya. Biasanya kan ada titik ya atau celah buat lubang penyimpanan konektor bagian cas ya. Oke, sekarang lanjut kita pasang bagian penutupnya atau bagian casing. Oke, baterainya sudah 90% ya. Kita tinggal pasang, kemudian dorong ke atasnya seperti itu guys ya. Cara menutupnya sangat mudah sekali. Oke. Ini bahannya juga sangat bagus ya guys, jadi agak transparan. Oke, ini bautnya juga saya lupa guys, baut bagian motherboardnya. Oke, cara nutupnya sama, tinggal kita paskan kemudian dorong ke atas ya. Lanjut kita pasang bautnya ya guys ya. Jadi seperti itu guys ya, caranya mudah sekali, bisa juga dipraktekkan di rumah ya. Cara pemasangan baterai mesin potong rambut ya, atau mesin potong bulu. Bulu apa saja, yang penting bulunya kecil-kecil guys ya, seperti itu guys ya. Oke, sekian dan terima kasih video tutorialnya. Mungkin segini aja cukup ya, cara pemasangan baterai mesin potong rambut apa aja. Oke, selamat jumpa kembali di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.